Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, itu hari Jumat tanggal 24 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam rahimahullah, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Bab siapa yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Pada bab sebelumnya, Al-Imam rahimahullah menjelaskan keutamaan tauhid dan bahwasannya tauhid menghapus dosa. Jadi pada bab sebelumnya Al-Imam rahimahullah menjelaskan keutamaan tauhid dan bahwasannya at-tauhid menghapus dan menggugurkan dosa. Pada bab ini Al-Imam menjelaskan siapa yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apakah perbedaan antara bab keutamaan tauhid dan bab menyempurnakan tauhid? Apakah perbedaan
antara keutamaan tauhid dan menyempurnakan tauhid. Keutamaan tauhid diperoleh, dicatat ya, difahami. Nanti ditanya. Keutamaan tauhid diperoleh dengan meninggalkan kesyirikan. Keutamaan tauhid, fadlu tauhid yunalu bitarkis syirik. Keutamaan tauhid diperoleh dengan meninggalkan kesyirikan. Dan keutamaan tauhid didapatkan atau diperoleh bagi orang yang sempurna imannya atau pelaku dosa besar. Keutamaan tauhid diperoleh dengan meninggalkan kesyirikan. Jadi siapa yang meninggalkan kesyirikan, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, meninggalkan kesyirikan, walaupun amalnya sedikit, dia akan memperoleh keutamaan tauhid. Walaupun amalnya sedikit, yang penting meninggalkan kesyirikan. Yang penting dia membawa tauhid, maka dia akan memperoleh keutamaan tauhid. Kemudian keutamaan tauhid diperoleh bagi orang yang sempurna tauhidnya, bagi orang yang sempurna imannya, dan juga diperoleh bagi orang yang melakukan dosa besar. Orang yang pelaku maksiat, banyak dosanya, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, dia memperoleh keutamaan tauhid. Adapun bab ini bab menyempurnakan tauhid. Bab menyempurnakan tauhid. Menyempurnakan tauhid tidak diperoleh. Jadi sempurnanya tauhid tidak diperoleh kecuali dengan memenuhi 4 hal. Menyempurnakan tauhid tidak diperoleh kecuali dengan memenuhi 4 hal. Yang pertama, meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan semua bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Jadi menyempurnakan tauhid, yang pertama seseorang harus meninggalkan syirik besar. Kemudian meninggalkan syirik kecil, dan juga meninggalkan syirik tersembunyi. Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, contohnya berdoa kepada selain Allah. Syirik kecil contohnya adalah riya, pamrih. Syirik tersembunyi adalah mencela orang lain tapi tujuannya memuji diri sendiri.
Menyebutkan sesuatu tujuannya untuk memuji diri secara tidak langsung dan kagum terhadap diri sendiri. Ini adalah contoh syirik tersembunyi. Kemudian yang kedua, menyempurnakan tauhid. Yang kedua, meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah. Dengan segala jenisnya. Orang yang sempurna tauhidnya bukan hanya meninggalkan kesyirikan saja, tapi mereka meninggalkan bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan tauhid. Yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Orang yang sempurna tauhidnya bukan hanya meninggalkan kesyirikan dan bid'ah saja lalu bergelimang dengan kemaksiatan, tidak demikian. Jadi orang yang menyempurnakan tauhidnya adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menyempurnakan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara yang buruk walaupun tidak sampai diharamkan. Orang yang sempurna tauhidnya meninggalkan perkara-perkara yang buruk walaupun tidak sampai diharamkan. Dengan demikian, kemuliaan atau keutamaan tauhid diperoleh bagi semua orang yang meninggalkan kesyirikan. Namun kesempurnaan tauhid tidak diperoleh kecuali bagi siapa yang sempurna imannya, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, serta meninggalkan al-khawarim al-muru'ah, perkara-perkara yang buruk, yang dianggap buruk oleh manusia. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Lanjutan ayat, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim kana ummah, adalah seorang imam, suri tauladan yang baik, ummah, imaman, qudwah, qanitan lillah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifan, lurus, istiqamah di atas tauhid, walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim
tidak pernah melakukan kesyirikan. Syakiran li an'umih, Nabi Ibrahim selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu, Allah memuliakannya, Allah memilihnya menjadi seorang nabi. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, dan Allah menunjukkannya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, Muhammad, dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia kehidupan yang baik, dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim, yaitu agama tauhid, agama yang lurus. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukanlah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia imam, suri tauladan orang-orang yang ingin menyempurnakan tauhid. Jadi Nabi Ibrahim adalah suri tauladan bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan tauhid. Sifat yang mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang mulia ini ada beberapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan semua kesyirikan. Maka Allah mengulang-ulang firman-Nya, walam yaku minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam imamnya orang yang menyempurnakan tauhid. Apakah sifat-sifat Nabi Ibrahim pada ayat yang mulia ini? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, mengingkari ayahnya, mengingkari kaumnya, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka ciri yang bagi orang yang ingin sempurna tauhidnya, mereka meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, sifat Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, qanitan lillah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam qanitan lillah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Qanitan lillah, taat, khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang yang menyempurnakan tauhidnya bukan sekedar meninggalkan kesyirikan. Kesyirikan ditinggalkan, kemudian ibadahnya kepada Allah kuat, rajin beribadah, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semangat meninggalkan maksiat serta meninggalkan perangai-perangai yang buruk. Kemudian
Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia pada ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mensyukuri nikmat Allah. Syukur dengan semua kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah memberi petunjuk kepadanya, Allah memilihnya dan memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim ke jalan yang lurus. Maka lihatlah, Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat-sifat tersebut. Kemudian ciri berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang mulia ini, istiqamah, di atas jalan yang lurus. Istiqamah di atas jalan yang lurus, tidak memperdulikan celaan orang-orang yang mencela. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh ayahnya karena istiqamah mendakwakan tauhid. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imam, suri tauladan bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan yang berat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan ujian tersebut dengan baik. Dengan demikian, orang yang ingin sempurna tauhidnya bukan sekedar meninggalkan kesyirikan syarat utama. Kemudian mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada yang lainnya. Mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada putranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bihulamin halim. Nabi Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya, berdoa mengatakan, aku pergi menuju Allah. Tidak sakit hati, tidak kecil hati, karena Nabi Ibrahim diusir di jalan Allah. Maka Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi, aku pergi menuju Rabbku, dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami anugerahkan Ibrahim alaihissalam anak yang lembut, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat pada orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anaknya sudah masuk usia balik, bisa membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara fil manam,
sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, wahai anakku, wahai putraku, lihatlah bagaimana pendapatmu. Anak yang soleh, anak yang dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang baik, berkata, qala ya abati, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau wahai ayahku akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin kecintaan kepada Allah, ingin menyempurnakan tauhidnya di atas segala-galanya. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam mendahulukan ketaatannya kepada Allah daripada cintanya kepada orang tuanya. Maka keduanya aslama, tunduk, berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya ke arah tanah. Kenapa demikian? Supaya di saat disembelih Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menarik pedang, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hada lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin adzim. Kami panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ujian ini adalah ujian yang sangat berat, yaitu perintah menyembelih anaknya. Jadi orang yang ingin menyempurnakan tauhid, apa yang dikorbankan, apa yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengakuan. Kita ini mengaku bertauhid, kita ingin menyempurnakan tauhid. Apa yang kita perjuangkan untuk tauhid? Tanyakan diri kita masing-masing. Tanyakan diri kita masing-masing. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya agar sempurna tauhidnya, agar mendapatkan tauhid yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhibhin adzim, kami ganti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kami ganti Nabi Ismail dengan sesembelihan yang agung. Kemudian Allah taala berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan, kami kenang Nabi Ibrahim alaihissalam di generasi terakhir, di generasi berikutnya, namanya Harun, namanya mulia, dikenang dengan kemuliaannya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam, kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kesimpulannya, siapa yang ingin menyempurnakan tauhidnya, maka contohlah para nabi dan contohlah para rasul, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat gigih memperjuangkan tauhid, sangat gigih menolak kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tunduk dan taat kepada Allah, meninggalkan segala kemaksiatan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada anak yang sangat dicintainya. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang
yaitu orang-orang yang beriman yang sempurna tauhidnya, mereka tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Salah satunya adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka meninggalkan kesyirikan. Jadi syarat mutlak bagi siapa yang ingin sempurna tauhidnya, hendaklah dia meninggalkan kesyirikan. Kemudian meninggalkan bid'ah dhalalah. Kemudian meninggalkan kemaksiatan. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang agung tentang siapa yang menyempurnakan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. An Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibnu Abdurrahman, Husain berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, aku berada di majelisnya Sa'id bin Jubair. Sa'id ibnu Jubair murid seniornya sahabat Abdullah bin Abbas. Husain ibnu Abdurrahman dan yang lainnya hadir di majelisnya Sa'id ibni Jubair. Faqala, Sa'id berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Sa'id ibnu Jubair bertanya, siapakah tadi malam yang melihat bintang terjatuh? Fakultu ana, Husain menjawab, aku melihatnya. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, ama inni lam akun fi sholatin walakinni ludihtu. Adapun ketika itu aku sedang tidak sholat. Ketika itu aku tidak sholat. Namun ketika itu aku disengat kalajengking. Muhammad, kum anta, kum. Ukhruj Muhammad. Tawaddu. Amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludihtu. Aku ketika itu tidak sholat malam. Apa maksud ucapan Husain? Husain mengatakan, aku melihat bintang yang terjatuh, yaitu di sepertiga malam terakhir. Namun ketika itu aku sedang tidak sholat. Apa maksud ucapan ini? Silakan Bang Jainuri. Iya, Husain mengucapkan ucapan tersebut karena supaya tidak dipuji dengan perbuatan yang tidak dikerjakannya. Demikian para ulama salaf, orang-orang yang soleh terdahulu, mereka takut sekali dari pujian. Mereka takut dari pamrih, apalagi riya, pujian, mencari pujian dengan amal yang tidak dikerjakan. Maka lihatlah, bedakan antara manusia zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu berupaya bagaimana memperbaiki hati. Tapi kalau sekarang mencari bagaimana cepat terkenal, cepat viral, bagaimana caranya. Lihatlah orang-orang sekarang. Bahkan lihatlah orang-orang yang menisbatkan kepada agama, mencari bagaimana cepat viral, bagaimana caranya viral. Maka dalam hadis ini pelajaran bagi kita
hendaklah kita mencontoh para ulama salaf di dalam belajar, di dalam mengajar. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Maka Husain ketika itu berkata, aku melihat bintang jatuh, namun aku tidak sholat. Kenapa? Karena kebiasaan orang kalau bangun malam biasanya sholat malam. Kalau kebiasaan orang sekarang bangun malam, membangunkan orang untuk sholat malam. Setelah membangunkan, tidur lagi. Membangunkan lewat grup. Jadi ngirim pesan di grupnya, sholat tahajud, gitu saja. Kemudian tidur lagi, supaya mencari pujian dengan amal yang tidak dikerjakannya. Waliyadzubillah. Dengan demikian riya itu ada dua. Riya yaitu mencari pujian dengan amal yang dikerjakan. Ini tercela. Lebih tercela lagi, riya mencari pujian dari amal yang tidak dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau. Janganlah engkau mengira dengan orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Janganlah kamu mengira mereka selamat dari adab. Walahum adabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Kalau sedang berpuasa pada hari Kamis ditawari minum, monggo Pak makan. Maaf, ini hari apa? Kamis. Oh iya, hari Kamis. Berarti jenengan setiap hari Kamis berpuasa. Ini menyelisih sunnah. Kalau ditawari makan kemudian berpuasa pada hari itu, katakan, maaf saya sedang berpuasa. Jangan mengatakan ini hari apa? Kamis. Untuk menunjukkan bahwasanya maksudnya apa? Setiap Kamis, setiap Senin pasti saya ini berpuasa. Jangan seperti itu. Hendaklah kita senantiasa mengoreksi hati kita. Maka para ulama menjelaskan berapa banyak orang yang menyebutkan riya tetap terjerumus kepada riya. Berapa banyak orang yang menyebutkan tentang kalimat ikhlas namun tidak bisa mewujudkan keikhlasan itu sendiri. Orang yang mendapatkan taufik wal muwaffaq, orang yang selalu mengoreksi dirinya. Kemudian Husain berkata, walakinni ludirtu, akan tetapi aku disengat kelajengking. Qala fama sana'ta, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu, aku meminta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik. Said bertanya, apa yang menyebabkanmu? Apa yang mendorongmu untuk minta ruqyah? Mana dalilnya? Demikian. Jadi dahulu para salaf, kalau ada orang yang mengamalkan sesuatu ditanya mana dalilnya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya, jangan marah. Karena ciri orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus, setiap amal harus disandari dengan dalil dan hujjah yang benar. Qultu, Husain menjawab, haditsun haddatsanahu Sya'bi, hadis yang kami riwayatkan dari Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa yang ia riwayatkan? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Ia meriwayatkan hadis kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh meminta ruqyah kecuali karena ain, itu karena pandangan mata, atau karena demam. Demam disebabkan sakit atau disebabkan disengat binatang yang beracun. Hadis ini menjelaskan bahwasannya tidak boleh meminta ruqyah kecuali disebabkan karena ain, itu pandangan mata.
Maksudnya adalah pandangan mata itu bahaya. Pandangan mata kagum dan pandangan mata dengki itu bahaya. Jadi jangan sampai mata kita ini membahayakan orang lain. Kalau melihat sesuatu, lebih utama ucapkan Masya Allah dan doakan orang yang kita lihat. Melihat mobil baru contohnya, ada orang yang mobilnya bagus atau mobilnya baru, katakan Masya Allah, Allahumma barik. Jangan langsung ditanyakan, mobilnya baru, bagaimana ini, kredit atau cash ini? Langsung ditanyakan seperti itu. Mobilnya baru. Intinya ketika melihat sesuatu, jangan mendahulukan kekaguman kita. Demikian pula jangan melihat sesuatu dengan mata kedengkian. Kenapa? Karena pandangan mata ini bahaya, bisa mencelakai orang lain. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mata orang yang mendengki di saat ia dengki. Allah Ta'ala juga berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang-orang kafir mencelakakan kamu dengan pandangan. Jadi pandangan yang dengki itu membahayakan. Jadi kita orang-orang yang beriman, kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang dengki. Dilarang melihat sesuatu dengan pandangan kagum, tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau kagum melihat anak kita lucu, jangan langsung lucunya anakku, jangan. Tapi doakan dulu, Masya Allah, Allahumma barik. Baru doakan, setelah itu katakan anak kita lucu atau yang lainnya. Jelas ya? Jadi pandangan mata itu berbahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ruqyah, tidak boleh meminta ruqyah kecuali karena ain, karena pandangan mata yang membahayakan tadi, atau karena demam yang disebabkan karena sakit atau karena sengatan binatang yang beracun. Qala, Said menjawab, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Hadisnya bagus, dari awal sampai akhir hadisnya sahih. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi aku meriwayatkan hadis. Haddatsana Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis kepada kami. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat, yaitu umat-umat yang masuk surga. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahdu, aku melihat seorang nabi pada hari kiamat, umatnya cuma 3 sampai 9 saja, yaitu 3 sampai 9, tidak sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan, dan aku melihat seorang nabi sedangkan umatnya 1 atau 2 saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi tidak memiliki umat sama sekali. Jadi dia saja yang masuk surga. Adapun umat-umatnya tidak mau mengikuti jalannya. Dengan demikian, dari potongan hadis ini terdapat pelajaran kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Jadi kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Maka di antara salaf ada yang berkata, alaika bitariqil huda, hendaklah kalian istiqamah di atas jalan petunjuk. Wala yadurruka qillatus salikin, janganlah kamu
dan tidak membahayakan kamu sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas jalan petunjuk. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, jauhilah kamu jalan-jalan yang sesat. Wala taghtar bi kathratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang celaka. Maka pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Nabi umatnya cuma satu, Nabi umatnya cuma 2, 3 atau sampai 9. Bahkan ada seorang Nabi yang tidak memiliki umat sama sekali. Idrufi ali sawadun adim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku warna hitam yang sangat besar. Itu jumlah manusia. Jadi dahulu di padang pasir kalau melihat warna hitam menunjukkan yang datang itu banyak sekali. Jadi idrufi ali sawadun adim, diperlihatkan kepadaku jumlah yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh, ini adalah Musa alaihissalam dan kaumnya. Fanadartu, maka aku melihat lagi. Faida sawadun azim, tiba-tiba aku melihat jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, itu adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, dan bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dari hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya umat Islam adalah umat yang terbanyak masuk surga di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati mi'atun wa ishruna saffan, penghuni surga 120 saf. Jadi penghuni surga kalau disuruh baris terdapat 120 saf. Thamanuna saffan min hadhil ummah, 80 saf dari umat ini. Wa arba'una saffan min sairil umam, adapun 40 saf dari umat-umat yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang terbanyak masuk surga dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dikatakan kepada beliau, hadihi ummatuk, ini adalah umatmu, jumlah yang terbanyak. 2/3 penduduk surga adalah umat Islam, dan bersama mereka 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari majelisnya lalu masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik, para sahabat berdiskusi siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahum alladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah sahabat. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a, kemungkinan mereka adalah orang yang lahir sudah beragama Islam dan tidak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya', kemudian mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa akhbaru, para sahabat mengkabarkan perselisihan mereka, mengkabarkan diskusi mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
humul ladina la yastarqun. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya. Orang yang meninggalkan kesyirikan, orang yang meninggalkan bid'ah, orang yang meninggalkan kemaksiatan dan perkara-perkara yang buruk. Di antaranya ciri-ciri mereka humul ladina la yastarqun. Mereka tidak minta ruqyah. Jadi mereka tidak minta ruqyah. Tidak seperti sekarang tulisannya ruqyah syar'iyah. Minta ruqyah sekaligus dibekam. Yang meruqyah juga menjual air. Satu gelas harganya 50.000. Padahal biasanya satu gelas harganya 500 rupiah. Kenapa? Karena satu gelas tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Atau mungkin dia membacakan surat Al-Baqarah berapa ayat. Atau kalau kita husnudon, satu truk semuanya itu dibacakan Al-Baqarah, sehingga untungnya sangat banyak. Satu gelas saja ini bisa jadi harganya 20.000, relatif sampai 50.000, karena sudah dibacakan surat Al-Baqarah. Ini ruqyah yang tidak syar'i. Maka rata-rata yang menerima pasien dengan tulisan ruqyah syar'i umumnya tidak syar'i. Jadi humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta ruqyah, diruqyah sendiri. Kenapa minta orang lain meruqyah? Baca sendiri. Nabi SAW meruqyah dirinya. Wala yaktawun. Mereka tidak meminta diobati dengan metode pengobatan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun. Mereka tidak pesimis dengan suara burung. Mereka tidak pesimis dengan waktu. Mereka tidak pesimis dengan melihat sesuatu dan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama Ukasha ibnu Mihsan. Ukasha, sahabat yang mulia, berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepadaku. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah untukku supaya aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Perhatikan hadis ini. Ukasha meminta doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki surga, tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Hanya mendoakan. Udu'ullaha, mintakan kepada Allah, karena yang memiliki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhak memasukkan surga siapa yang dicintai dan siapa yang disukai. Maka Nabi mendoakan, lalu doanya dikabulkan oleh Allah. Faqala anta minhum, engkau termasuk. Artinya Nabi mendoakan, bukan Nabi menunjuk, dipilih-pilih, kamu termasuk, kamu ndak. Bukan seperti itu. Artinya Nabi mendoakan, lalu doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau mengkabarkan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian sahabat yang lain bangkit lagi, itu sahabat Al-Ansar. Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka biha Ukasha. Engkau sudah didahului Ukasha, yaitu minta didoakan karena sudah lewat waktu mustajabah. Maka kejarlah fadilah tersebut dengan amal, bukan dengan meminta doa. Yaitu kejarlah dengan melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari hadis ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Penulis berkata, Al-Imam rahimahullah, fihi masail. Al-ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid.
Dari hadis ini terdapat pelajaran mengetahui derajat manusia di dalam tauhid. Jadi ada orang yang sempurna tauhidnya dan ada pula yang lemah tauhidnya. Jadi orang yang sempurna tauhidnya, mereka lah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Orang yang tauhidnya lemah, mereka masuk surga dengan hisab dan dengan apa? Adab. Jadi masing-masing adalah orang yang bertauhid. Namun ada yang sempurna tauhidnya dan ada yang lemah tauhidnya. Fihi ma makna tahqiquhu. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana menyempurnakan tauhid? Apakah makna menyempurnakan tauhid? Silahkan Bang Misran. Menyempurnakan tauhid ya. Menyempurnakan tauhid. Iya. Antara itu meninggalkan kesyirikan, dua meninggalkan bid'ah, tiga meninggalkan maksiat, empat meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Iya. Meninggalkan, jadi menyempurnakan tauhid dengan meninggalkan kesyirikan seluruhnya, syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Meninggalkan bid'ah dhalalah, artinya istiqamah di atas sunnah. Meninggalkan maksiat, artinya dia taat beribadah kepada Allah, mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Kemudian meninggalkan perangai-perangai dan perkara-perkara yang buruk. Adapun kemuliaan tauhid didapatkan bagi orang yang sempurna tauhidnya atau orang yang lemah apa? Imannya. Jadi pelaku dosa pun, pelaku dosa besar, mereka masih mendapatkan kemuliaan tauhid selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya, sana'uhu subhanah ala Ibrahim bikaunihi lam yaku minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Fihi thana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Allah memuji orang-orang yang beriman, wali-walinya, karena mereka bersih dari kesyirikan. Jadi ciri-ciri wali Allah banyak. Ciri-ciri wali Allah terbesar adalah meninggalkan apa? Kesyirikan. Maka jangan tertipu, ada orang ngaku wali Allah namun melakukan kesyirikan. Jadi siapa yang mengaku wali Allah lalu melakukan kesyirikan, maka pada hakikatnya dia adalah wali syaitan. Kemudian Al-Imam berkata, kaunu tarkid ruqyah wal kayyi min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah artinya tidak meminta orang lain ruqyah. Kalau ada sesuatu, ruqyah diri sendiri. Meninggalkan meminta ruqyah dan meninggalkan pengobatan dengan besi yang dibanaskan termasuk kesempurnaan tauhid. Salah satu yaitu kesempurnaan tauhid, yaitu mereka meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, kaunul jami' litilkal hisal wa huwa tawakkul. Kaunul jami', kumpulan perangai-perangai yang mulia, yaitu bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wa huwa tawakkul, yaitu orang yang menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tawakalnya kuat, mereka lah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian pelajaran berikutnya, umku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dalika illa bi'amal. Pada hadis ini terdapat pelajaran luasnya pemahaman, dalamnya pemahaman para sahabat, karena mereka mengetahui
Seseorang tidak mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa adab kecuali dengan beramal. Kemudian pelajaran berikutnya, hirsuhum alal khair. Para sahabat sangat semangat mengerjakan kebaikan, semangat menghadiri majelis ilmu. Pagi hadir majelis ilmu, siang hadir lagi, malam hadir lagi. Pagi menghadiri kajian tauhid, seterusnya. Sangat semangat menghadiri majelis ilmu. Dan majelisnya sahabat tidak sama dengan majelis kita. Majelisnya sahabat mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mengajar setelah sholat mengajar, mereka sangat senang. Sudah ditunggu lama. Sholat isya kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jam 11 atau setengah 12 diakhirkan sholat isya. Jadi mereka gantian. Kemudian kalau jam seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, sangat senang sahabat. Kalau sekiranya ini terapkan kita di zaman ini, di zaman generasi manja, maka dikatakan kenapa Islam itu di negeri Arab, maka karena orang Arab itu kuat. Lihatlah di Arab, tidak ada apa-apa. Dahulu mereka kalau ingin sesuatu harus melakukan perjalanan panjang. Sangat kuat, tangguh. Demikian kemuliaan. Adapun kalau kita ini semuanya serba ada, bagaimana kita bisa memperjuangkan Islam? Karena kita sudah terbiasa dimanja. Maka sahabat semangat sekali menghadiri kebaikan, menghadiri majelis ilmu. Karena mereka tahu kemuliaan tidak didapatkan kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan. Terus apa yang kita korbankan sekarang? Apa yang kita perjuangkan terhadap Islam ini, terhadap tauhid? Maka dari hadis ini terdapat pelajaran hirsuhum alal khair. Sangat semangat, sangat bahagia memperjuangkan kebaikan, mengamalkan kebaikan dan memperjuangkannya. Fihi fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Hadis ini terdapat pelajaran kemuliaan umat ini. Umat ini adalah umat yang terbanyak dan umat yang terbaik. Fihi fadilatu ashabi Musa, keutamaan sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam memiliki umat terbanyak selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ardul umam alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini terdapat pelajaran Allah memperlihatkan semua umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiha. Setiap umat dibangkitkan bersama nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Kami memanggil semua umat bersama nabinya. Dari orang yang paling bahagia dengan ayat ini adalah ahlus sunnah. Maka karena mereka menjadikan imam mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi qillatu man istajaba lil anbiya. Dari hadis ini terdapat pelajaran sedikitnya orang yang memenuhi panggilan para nabi. Jadi setiap umat demikian, yang taat dan yang tidak taat. Lebih banyak mana kira-kira? Lebih banyak yang tidak taat. Lebih sedikit orang yang taat, memenuhi panggilan para nabi dan para rasul. Fihi anna man lam yujibhu ahadun ya'tihi wahdahu. Dari hadis ini terdapat pelajaran para nabi dan para rasul, apabila dakwanya tidak ada yang memenuhi panggilannya, maka pada hari kiamat mereka datang sendiri. Fihi thamratu hadzal ilm wa huwa adamul ightirar bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Dari hadis ini terdapat pelajaran buah manfaat dari ilmu ini, dari hadis ini, yaitu janganlah bangga dengan jumlah banyak,
Dan janganlah kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jadi kalau jumlahnya banyak, bersyukurlah kepada Allah, senang, tapi jangan sombong. Dan kalau jumlahnya sedikit, jangan kecil hati. Karena Nabi pun ada yang umatnya sedikit, bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki umat sama sekali. Kemudian fihi ar-rukhsa fi ruqya minal aini wal humah. Dari hadis ini terdapat pelajaran diizinkan meminta ruqyah karena ain dan karena ruqyah karena apa? Demam. Fihi umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada fa'alima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Dari hadis ini terdapat pelajaran luasnya ilmu salafus saleh, yaitu mereka mengetahui hadis yang pertama tidak menyelisihi hadis yang kedua. Fihi bu'dus salaf an madhil insan bima laysa fihi. Para salaf menjauhi pujian manusia dari amal yang tidak mereka kerjakan. Jadi banyak manusia yang suka dipuji dengan amal yang tidak mereka kerjakan. Tidak demikian dengan salafus saleh. Mereka menjauhi pujian, mereka tidak suka dipuji dengan amal yang tidak mereka kerjakan. Fihi qauluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Ucapan Nabi SAW, anta minhum, wahai Ukasha, engkau termasuk mereka. Ini adalah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengabarkan Ukasha termasuk penghuni surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi fadilatu Ukasha, keutamaan sahabat Ukasha radhiyallahu anhu. Fihi istimalul ma'arid. Dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan bertauriyah lil hajah atau lil maslahah, jika diperlukan dan ada maslahat yang baik. Fihi husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran keterangan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.